Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, dan salam kebajikan. Perkenalkan, nama saya Lita Nur Latifah dari PJJ Ilmu Komunikasi Universitas Saber Asia kelas 201. Di sini saya akan mempresentasikan mata kuliah Estetika Humanisme dan saya memilih tema mengenal leadership, seni, dan gaya kepemimpinan yang efektif yang berkaitan dengan mata kuliah Estetika Humanisme. Selamat datang di video ini teman-teman. Hari ini kita akan membahas tentang konsep leadership dan bagaimana leadership dapat membantu seseorang dalam memimpin dan menginspirasi orang lain. Pertama yaitu definisi leadership. Leadership adalah kemampuan untuk memimpin dan menginspirasi orang lain untuk mencapai tujuan bersama. Leadership yang efektif dapat membantu seseorang dapat mencapai tujuan dan meningkatkan kinerja. Aspek-aspek leadership. 1. Kemampuan untuk memimpin dan menginspirasi orang lain, kemampuan untuk memotivasi dan mengarahkan orang lain, kemampuan untuk mengembangkan potensi masing-masing anggota tim, kemampuan untuk membangun tim yang solid dan harmonis, kemampuan untuk meningkatkan kepuasan hidup dan kinerja. Dengan memahami definisi lengkap tentang leadership, seseorang dapat mengembangkan gaya kepemimpinan yang efektif untuk mencapai tujuan dan meningkatkan kinerja. Oh no! I'm lost! Where's the light? It just went away! What do I do? Help! I'll be stuck here forever! Do not panic! Do not panic! We are trained professionals! Now stay calm. We are going around the leaf. Around the leaf? I don't think we can do that. Oh, nonsense. This is nothing compared to the twig of 93. That's it. That's it. Good! You're doing great! There you go! There you go! Watch my eyes. Don't look away. And here's the line again. Thank you, Mr. Soil. Good job, everybody! Oh my, there's quite a gap, Mr. Soil. Shouldn't we tell the Queen? I don't think we need to involve the Queen in this. She's got enough on her plate already. Training her daughter. Oh yes, Princess Ada, the poor dear. Dan apa hubungannya dengan estetika humanisme? Yaitu dalam estetika humanisme, leadership yang efektif dapat membantu seseorang dalam menghargai keunikan individu dan mengembangkan potensi masing-masing anggota tim. Dengan memahami konsep leadership dan mengembangkan gaya kepemimpinan yang efektif, seseorang dapat meningkatkan kesadaran diri dan aktualisasi diri. Apa saja sih gaya-gaya kepemimpinan? Yaitu ada 3 gaya kepemimpinan yang umum digunakan, yaitu otoriter, demokratis, dan laissez-faire. Berikut adalah penjelasan tentang gaya-gaya kepemimpinan. Gaya kepemimpinan otoriter. Definisi gaya kepemimpinan yang berfokus pada kekuasaan dan kontrol, di mana pemimpin membuat keputusan tanpa mempertimbangkan pendapat anggota tim. Karakteristik, pemimpin memiliki kekuasaan absolut, keputusan dibuat tanpa mempertimbangkan pendapat anggota tim. Anggota tim memiliki sedikit kesempatan untuk berpartisipasi dalam pengambilan keputusan.
Kelebihannya dapat meningkatkan efisiensi dan produktivitas, dapat membantu dalam situasi darurat atau kritis. Kekurangan dapat menyebabkan ketidakpuasan dan demotivasi anggota tim. Dapat menghambat kreativitas dan inovasi. Lalu, gaya kepemimpinan demokratis. Definisinya, gaya kepemimpinan yang berfokus pada partisipasi dan keterlibatan anggota tim dalam pengambilan keputusan. Karakteristik, pemimpin mempertimbangkan pendapat anggota tim dalam pengambilan keputusan. Anggota tim memiliki kesempatan untuk berpartisipasi dalam pengambilan keputusan. Keputusan dibuat berdasarkan kesepakatan bersama. Kelebihannya yaitu dapat meningkatkan partisipasi dan keterlibatan anggota tim, dapat membantu dalam membangun tim yang solid dan harmonis. Kekurangannya dapat menyebabkan keputusan yang lambat dan tidak efektif. Dapat memerlukan waktu dan usaha yang lebih banyak untuk mencapai kesepakatan. Yang terakhir, gaya kepemimpinan laissez-faire. Definisinya yaitu gaya kepemimpinan yang berfokus pada kebebasan dan fleksibilitas, di mana pemimpin memberikan kesempatan kepada anggota tim untuk membuat keputusan sendiri. Karakteristiknya yaitu pemimpin memberikan kesempatan kepada anggota tim untuk membuat keputusan sendiri. Anggota tim memiliki kebebasan untuk bekerja secara mandiri. Pemimpin tidak terlalu terlibat dalam pengambilan keputusan. Kelebihannya yaitu dapat meningkatkan kebebasan dan fleksibilitas, dapat membantu dalam membangun kreativitas dan inovasi. Kekurangannya dapat menyebabkan kurangnya kontrol dan arah, dapat menghambat produktivitas dan efisiensi. Dalam memilih gaya kepemimpinan, penting untuk mempertimbangkan kebutuhan dan karakteristik tim, serta tujuan dan sasaran yang ingin dicapai. Gaya kepemimpinan yang efektif dapat membantu dalam meningkatkan kinerja dan kepuasan hidup anggota tim. Gaya kepemimpinan otoriter. Seorang manajemen di sebuah perusahaan yang membuat keputusan tanpa mempertimbangkan pendapat karyawan. Manajer tersebut memiliki kekuasaan absolut dan mengharapkan karyawan untuk mengikuti perintah tanpa pernyataan. Gaya kepemimpinan demokratis. Seorang pemimpin proyek yang meminta pendapat dan saran dari anggota tim dalam mengambil keputusan. Pemimpin tersebut mempertimbangkan pendapat anggota tim dan membuat keputusan berdasarkan kesepakatan bersama. Gaya kepemimpinan laissez-faire. Seorang manajer di sebuah perusahaan yang memberikan kebebasan kepada karyawan untuk membuat keputusan sendiri. Manajer tersebut tidak terlalu terlibat dalam pengambilan keputusan dan memberikan kesempatan kepada karyawan untuk bekerja secara mandiri. Masing-masing gaya kepemimpinan memiliki kelebihan dan kekurangan. Gaya kepemimpinan yang efektif dapat membantu seseorang dalam memimpin dan menginspirasi orang lain. Dan bagaimana sih cara membangun tim yang solid dan harmonis? Dalam membangun tim yang solid dan harmonis, leadership yang efektif dapat membantu seseorang dalam membangun hubungan yang harmonis dengan anggota tim dan meningkatkan kepuasan hidup. Dengan mengembangkan kreativitas dan inovasi, seseorang dapat mencapai tujuan dan meningkatkan kinerja dengan lebih efektif. Contoh tim yang solid. Berikut adalah contoh tim yang solid. Tim yang solid. Tim yang memiliki tujuan yang jelas dan terdefinisi dengan baik. Tim yang memiliki anggota yang berkomitmen dan termotivasi untuk mencapai tujuan.
Lalu, tim yang memiliki komunikasi yang efektif dan terbuka, tim yang memiliki kepercayaan dan rasa hormat antar anggota, tim yang memiliki kemampuan untuk bekerja sama dan berkolaborasi dengan baik. Contoh tim yang sangat solid yaitu misal tim sepak bola yang memiliki tujuan untuk memenangkan kejuaraan. Tim yang terdiri dari anggota yang memiliki peran dan tanggung jawab yang jelas, tim yang memiliki komunikasi yang efektif dan terbuka, sehingga anggota dapat berbagi informasi dan ide dengan baik. Tim yang memiliki kepercayaan dan rasa bangga antar anggota, sehingga anggota dapat bekerja sama dengan baik dan mengatasi konflik dengan efektif. Karakteristik tim yang solid yaitu komunikasi yang efektif dan terbuka, kepercayaan dan rasa hormat antar anggota, kemampuan untuk bekerja sama dan berkolaborasi dengan baik, komitmen dan motivasi yang tinggi untuk mencapai tujuan, lalu kemampuan untuk mengatasi konflik dan masalah dengan efektif. Manfaat tim yang solid yaitu meningkatkan kinerja dan produktivitas, meningkatkan kepuasan hidup dan motivasi anggota tim, contoh aplikasi leadership. Dengan menggunakan gaya kepemimpinan yang efektif, seseorang dapat membangun tim yang solid dan harmonis, yang dapat meningkatkan kepuasan hidup dan kinerja. Contoh aplikasi leadership dalam kehidupan sehari-hari dapat membantu seseorang dalam memahami konsep leadership dan mengembangkan gaya kepemimpinan yang efektif. Kesimpulan dari presentasi ini yaitu dengan memahami konsep leadership dan mengembangkan gaya kepemimpinan yang efektif, seseorang dapat meningkatkan kesadaran diri, aktualisasi diri, dan kreativitas dalam mencapai tujuan dan meningkatkan kinerja. Terima kasih telah menonton video ini, teman-teman. Dan pesan yang ingin saya sampaikan yaitu leadership yang efektif dapat membantu seseorang dalam memimpin dan menginspirasi orang lain. Leadership yang efektif dapat membantu seseorang dalam menghargai keunikan individu dan mengembangkan potensi masing-masing anggota tim. Leadership yang efektif dapat membantu seseorang dalam membangun tim yang solid dan harmonis dan meningkatkan kepuasan hidup dan kinerja. Tujuannya yaitu meningkatkan kesadaran tentang pentingnya leadership dalam kehidupan sehari-hari, mengembangkan gaya kepemimpinan yang efektif untuk mencapai tujuan dan meningkatkan kinerja, membangun tim yang solid dan harmonis dan meningkatkan kepuasan hidup dan kinerja.